Halo semuanya, kali ini saya akan menceritakan tentang kisah hantu tanpa kepala di sekolah. Dalam kisah ini disajikan dengan banyak adegan yang lucu tapi tetap menyeramkan. Film diawali di sebuah sekolah laki-laki. Seorang siswa datang ke sekolah di tengah lapangan. Dia merasa ada yang mengikutinya. Dia takut dan lari ke dalam kelas. Di dalam sekolah dia terkejut melihat ada seseorang di balik pintu. Dia pun lari ke perpustakaan dan meminta tolong. Ternyata itu ulah Pita dan Tanakon. Mereka mengikat siswa itu di pintu dan menyalin PR-nya. Siswa itu kesal dan dia pun berkata-kata kasar kepada Pita dan Tanakon yang hanya bisa mencontek PR-nya. Pita menutup mulutnya dengan kaos kaki karena kesal dengan ocehan-ocehannya. Kemudian scene beralih di kantin sekolah. Terlihat banyak siswa yang sedang istirahat makan. Tiba-tiba seorang ibu guru yang montok datang. Dia bernama Ibu Waiwan. Dia adalah guru yang tegas dan suka memarahi anak-anak yang nakal. Bu Guru Waiwan memiliki pekerjaan sampingan sebagai pemberi pinjaman yang akhirnya akan ditagih bunganya sehingga ia mendapatkan tambahan uang dan banyak yang telah meminjam padanya. Salah satunya adalah ibu kantin. Suatu hari Ibu Guru Waiwan menagih hutang dari ibu kantin. Ibu kantin belum bisa menggantinya karena bunganya yang tinggi. Ibu Guru Waiwan dan ibu kantin pun beradu mulut hingga mereka dihentikan oleh seorang guru tampan bernama Pak Nop. Pak Nop menyuruh Ibu Guru Waiwan untuk tidak bertengkar di depan murid-murid agar mereka tidak menjadi contoh yang buruk. Pak Kepala Sekolah juga datang dan membenarkan perkataan Pak Nop, tapi Guru Waiwan malah menagih hutangnya pada Pak Kepala Sekolah. Pak Kepala Sekolah diam-diam pergi. Kemudian Pita dan Tanakon adalah sahabat yang sering mengisingi Ibu Waiwan. Mereka menempelkan gambar-gambar meme lucu tentang Ibu Waiwan. Tidak hanya itu, mereka melakukan trik-trik aneh untuk mengerjai Bu Waiwan, seperti bom tepung yang membuat wajah Bu Waiwan putih semua. Hal ini membuat Bu Waiwan murka dan menghukum mereka dengan memukul pantat mereka dengan rotan di bawah tiang bendera. Sebenarnya Ibu Guru Waiwan tidak tega memukul mereka, tapi mereka harus dikasih pelajaran. Mereka diolok-olok oleh murid-murid lainnya dan inilah yang membuat mereka semakin ingin mengerjai Ibu Waiwan. Si pembersih sekolah mendukung mereka untuk balas dendam. Kemudian Pita mendapat ide untuk mengerjai Bu Waiwan. Karena berada di sekolah berasrama, Pita dan Tanakon menyusup ke kamar Bu Waiwan pada malam hari dan menakut-nakutinya dengan topeng seram. Tanakon merekamnya dengan handphone Pita. Ternyata yang datang malah hantu Ibu Waiwan yang tidak berkepala. Mereka ketakutan dan langsung lari tunggang langgang meninggalkan kamar itu. Besoknya di rumah kaca, seorang siswa sedang menyiram tanaman. Tiba-tiba dia curiga dengan sesuatu yang ada di tanah dan dia menemukan mayat Ibu Waiwan. Siswa itu pun menceritakan tentang mayat Ibu Waiwan yang ditemukan tanpa kepala. Pita dan Tanakon baru menyadari bahwa yang kemarin mereka temui adalah hantu Ibu Waiwan. Pita baru sadar ternyata handphonenya tertinggal di kamar Ibu Waiwan. Sorenya mereka memanggil biksu kecil untuk melindungi mereka dari serangan hantu. Mereka pun dengan ketakutan masuk di ruangan Ibu Waiwan sambil biksu kecil memancarkan air suci di sekitar ruangannya. Mereka mencari handphone tersebut di ruangan itu. Saat sedang mencarinya, Pita menemukan gambar-gambarnya dengan catatan positif Bu Waiwan pada gambarnya. Pita terlihat menyesal karena selama ini dia sudah mengerjai Bu Waiwan. Handphone Pita tidak ditemukan. Tanakon menelpon nomor Pita agar mereka tahu di mana handphonenya. Mereka dengan takut mengikuti bunyi handphone itu sampai di ruangan. Mereka kaget takut melihat hantu Bu Waiwan tanpa kepala. Dan ternyata biksu itu juga takut dan meninggalkan mereka. Hantu Ibu Waiwan berjalan ke arah mereka sambil memegang handphone milik Pita. Tanakon menelpon handphone Pita dan mengatakan apakah bisa dia ambil handphonenya. Pita memukul Tanakon karena hantu Bu Waiwan tidak ada kepala, masakan bisa mendengar. Tapi tiba-tiba hantu Bu Waiwan menyodorkan handphonenya. Mereka takut mengambilnya. Mereka menebak hantu Bu Waiwan ingin meminta bantuan. Bu Waiwan meminta bantuan dengan sebuah isyarat, yaitu temukan kepala saya. Pita mengatakan mereka tidak mau mencarinya, tapi hantu Bu Waiwan malah marah. Mereka pun mengiyakannya.
Saat memberikan ponselnya, hantu Bu Waiwan berjabat tangan berjanji akan mencari kepalanya. Mereka kemudian lari. Malam harinya di kamar asrama, Tanakon bertanya apakah Pita benar-benar akan mencari kepala Bu Waiwan. Pita mengatakan dia setuju tapi tidak serius mengatakannya. Tanakon kemudian pergi mandi. Pita melihat kembali gambar-gambarnya yang berisi pujian dari Bu Waiwan karena gambar-gambarnya yang menurut Bu Waiwan bagus walaupun itu mengejeknya. Pita terlihat terharu. Besoknya di sekolah terdengar berita bahwa hantu Bu Waiwan datang menagih hutangnya semalam pada Pak Kepala Sekolah. Saat kepala sekolah sedang berlatih menari dengan kekasihnya yang adalah boneka, dan tiba-tiba hantu Bu Waiwan datang menerornya. Dan kini orang-orang yang meminjam padanya sangat takut ditagih hantu Bu Waiwan dan mereka berdua merasa mereka juga akan dihantui karena janji mereka. Malamnya di kamar asrama, Pita terbangun. Dia mendengar suara dari bawah tempat tidur. Saat dia melihatnya, ada hantu kepala Bu Waiwan yang mengatakan kamu melanggar janjimu. Pita berteriak ketakutan dan dia terbangun. Ternyata itu hanya mimpi. Pita teringat saat dia berjanji pada hantu Bu Waiwan untuk menemukan kepala Bu Waiwan. Besok paginya saat sedang mandi, Pita mengatakan pada Tanakon bahwa dia akan membantu hantu Bu Waiwan untuk menemukan kepalanya. Tanakon tidak mau membantu Pita karena dia takut. Sampai-sampai Tanakon tersudut di dinding. Karena terbawa suasana, Tanakon menutup mata dan ingin mencium Pita, tapi Pita mengagetkannya. Tanakon bersikeras tidak mau membantu Pita, tapi Pita mengancamnya bahwa dia akan memberitahu semua orang bahwa Tanakon hampir menciumnya tadi. Tanakon pun setuju untuk membantu Pita. Mereka berdua pun bertanya pada hantu Bu Waiwan kapan kematiannya, tapi hantu Bu Waiwan tidak mengingatnya. Tanakon bertanya bagaimana rasanya tidak punya kepala. Hantu Bu Waiwan memberi isyarat menggigil. Mereka pun menebak-nebak bahwa mungkin kepala Bu Waiwan ada di lemari pendingin. Tanakon pun mencurigai Bibi Noi karena kemarin Bu Waiwan bertengkar dengan Bibi Noi. Mereka berdua pun mencari di lemari pendingin Bibi Noi, tapi tidak menemukannya. Malah Tanakon malah mengira buah semangka itu adalah kepalanya Bu Waiwan. Setelah itu mereka berdua duduk istirahat sambil memakan buah semangka. Mereka berdua melihat Pak Rang mengambil skateboard murid-murid. Kita merasa ada yang aneh dengan Pak Rang, yang sepertinya menyembunyikan sesuatu di dalam sebuah ruangan. Di sebuah lorong, hantu Bu Waiwan sedang duduk bersedih karena mereka belum menemukan kepalanya. Saat pulang sekolah, Pita dan Tanakon diam-diam akan memeriksa ruangan Pak Rang, tapi Tanakon malah ketahuan Pak Rang dan Pita bersembunyi. Kemudian Tanakon mengajak Pak Rang untuk pergi makan bakso. Saat Pak Rang dan Tanakon pergi, Pita akan masuk ke ruangan itu tapi ternyata dikunci. Untungnya hantu Bu Waiwan membantunya membukanya. Mereka pun mencarinya. Kita melihat ada kotak pendingin. Saat akan membukanya, tiba-tiba ada ponsel berbunyi. Itu adalah Pak Guru Nop yang menerima telepon. Mereka berdua pun cepat-cepat bersembunyi. Saat selesai menelpon, Pak Nop melihat kunci telah dibuka paksa. Pak Nop melihat-lihat tapi tidak ada orang. Saat Pak Nop hendak pergi, Pita yang bersembunyi di kotak pendingin bersin dan itu didengar oleh Pak Nop. Pak Nop mengambil gergaji kecil dan membuka kotak pendingin. Dia mendapati Pita yang bersembunyi sambil memegang kepala Bu Waiwan. Pak Nop yang marah pun ingin membunuh Pita juga, tapi tangannya malah digigit kepala Bu Waiwan. Pita akan kabur tapi ditangkap Pak Nop. Saat Pak Nop akan memukulnya, hantu Bu Waiwan menahannya. Kepala Bu Waiwan memberitahu bahwa sekarang dia ingat bahwa Pak Nop yang membunuhnya. Pak Nop membenarkan bahwa dia membunuh Bu Waiwan. Tiba-tiba Tanakon dan Pak Rang datang. Pak Rang hendak memukul Pak Nop, tapi Pak Rang kalah dan dipukuli Pak Nop. Pak Nop hendak memukuli Tanakon, tapi dia malah pura-pura pingsan. Saat Pak Nop mengejar Pita, Pita mengambil kepala Bu Waiwan dan melemparnya pada Tanakon yang ahli menendang bola. Kepala Bu Waiwan menimpa Pak Nop sampai pingsan. Saat Pak Nop bangun, dia sudah terikat. Pak Rang kemudian bertanya kenapa Pak Nop membunuh Bu Waiwan. Ternyata saat itu Pak Nop sedang melecehkan siswa laki-laki. Kebetulan Bu Waiwan melihatnya dan merekam pelecehan itu. Bu Waiwan menegur Pak Nop dan mengancamnya akan melaporkannya pada polisi.
Pak Nap yang ketakutan tidak terima dan memukul Bu Waiwan dengan pisau kebun. Pak Nap sedang menggali lubang untuk mengubur Bu Waiwan, tapi Bu Waiwan sadar dan ingin kabur. Tapi Bu Waiwan malah jatuh di lubang dan terkena cangkul dan kepalanya putus. Kepala Bu Waiwan kemudian dimasukkan ke dalam kotak pendingin. Besoknya Pita dan Tanakon berlutut tanda menghormati hantu Bu Waiwan. Mereka juga memberikan karangan bunga untuk Bu Waiwan. Bu Waiwan senang dan berterima kasih. Mereka berharap Bu Waiwan bisa beristirahat dengan tenang. Kemudian Bu Waiwan memberikan sebuah hadiah untuk mereka berdua. Mereka berdua sangat senang saat Bu Waiwan memberikan mereka hadiah. Namun saat mereka berdua membukanya, hantu Ibu Wawan malah mengerjai mereka dengan bom tepung. Mereka pun tertawa dan menari bersama. Dan tamat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lewatkan kisah selanjutnya ya.